Oke, selamat pagi, siang, malam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sebaiknya jaga kesehatan, terutama hati. Jika sudah sakit, akan sulit sembuhnya. Oke, di kali ini kita akan membahas serial film sebelumnya yang dimana film ini tokoh utamanya masih sama, yaitu mirip Saitama, dan keahliannya pun hampir sama dengan Saitama. Sebelum ke alur cerita, subscribe dulu ya channel saya. Nah, subscribe itu gratis. Scene diawali dengan sebuah penelitian yang dimana penelitian tersebut untuk menciptakan mesin pembunuh sempurna. Eksperimen berhasil dan dinamakan Agent. Mereka bukan manusia biasa yang dimana syarat-syaratnya sudah ditingkatkan dan tanpa emosi dan tanpa rasa sakit sekalipun. Karena banyaknya korban, banyak oknum yang menyalahgunakan Agent, sang ilmuwan menyesal dan menghancurkan penelitiannya tersebut. Sang ilmuwan dan para agen sendiri hilang entah kemana, seperti ditinggal saat lagi sayang-sayangnya. Ada seorang pria yang bernama Antoine yang ingin melakukan penelitian seperti agen mesin pembunuh sempurna dengan bertujuan untuk kepentingan pribadi. Karena itu dia selalu gagal, maka dia mencari sang ilmuwan. Jalan satu-satunya untuk menemukan ilmuwan tersebut adalah seorang gadis, anak kandung dari ilmuwan tersebut. Gadis itu bernama Katia. Untuk itu Antoine menugaskan seorang pria yang bernama John untuk menemukannya. Awal kisah akan dimulai dari sini. Berhasil melacak Katia. Tiba-tiba sabotase dan disebabkan oleh seseorang, maka Del Riego harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Di tengah perjalanan, mobil anak buahnya hancur dan sudah disiapkan dari awal. Saat berhasil masuk bunker pribadinya, ternyata anak buah di dalam ruangan pengawas sudah modar. Kedua anak buahnya pun juga tewas, dan ternyata itu semua dilakukan oleh satu orang, yaitu Agent 47. Agen meminta lokasi Katia. Jika dia menolaknya, dia akan tidak segan-segan memindahkan matanya ke telapak kaki. Setelah mendapatkan lokasi Katia, agen tersebut pergi. Tewas saat ingin mengambil senjata oleh bom otomatis yang dirancang oleh agen tersebut. Dari situ Agent 47 terjadi pertarungan jarak dekat dengan sisa anak buah Del Riego. Namun mereka tewas dengan mudahnya. Dan inilah Agent 47. Berpindah di mana Katia sedang mencari informasi ayahnya yang bertahun-tahun lamanya. Dengan bermodal sebuah foto, tidak membuahkan hasil sama sekali. Saat di luar, Katia melihat kelasan masa depan dan ternyata Katia memiliki kelebihan yang dimana kelebihan tersebut dapat membantunya nanti. Ternyata Katia tersebut sempat dijadikan eksperimen oleh ayahnya sendiri pada waktu masa kecil. Di sisi lain, agen 47 sedang memasuki kamar hotel yang dimana agen ini memiliki keunikan yang dimana manusia pada kaum rebahan dan agen sendiri adalah kaum dudukan dengan dua pistol di sampingnya. Singkat cerita, lokasi Katia pun ditemukan. Katia sendiri berada di kamarnya. Setelah sekian lama, Katia mencari ayahnya yang ternyata berada di Singapura. Untuk itu Katia ke stasiun untuk menaiki kereta. Dari belakang yang bernama John Smith sendiri dikirim untuk melindunginya. Dari situlah terjadi kejar-kejaran antara keduanya. Dilanjutkan pertarungan antara agen dengan John. Dan akhirnya mereka berdua dapat kabur dari kejaran si agen. Tapi di tengah perjalanan supir yang membawa mereka tewas karena ditembak oleh agen dari jarak jauh. Lalu Katia dan John kabur dengan berlari. Di situ John bercerita di atas dia diutus oleh sebuah perusahaan sindikat internasional dan ditugaskan untuk melindungi Katia dari Agent 47. Setelah tidak ada jalan lagi, Katia dan John masuk ke gedung kedutaan dan ditangkap oleh pihak keamanan di sana. Katia menjelaskan dia dikejar oleh seseorang yang akan membunuhnya. Di sisi lain, agen 47 terang-terangan masuk ke gedung kedutaan dan para penjaga terpelongo melihat senjata yang ia bawa. Maka saat itu agen 47 ditangkap oleh pihak keamanan.
Agen 47 terlihat berada di dalam ruangan interogasi dan ini Mr. Sanders yang dimana dia yang menginterogasi siapa dia dan apa tujuannya. Namun agen 47 mempermainkannya yang dimana Mr. Sanders ini marah hingga memasukkan peluru ke dalam senjata. Di sisi lain, John dan Katia berhasil melarikan diri. Agen menyamar menjadi pihak keamanan dan berhasil lolos. Lalu si agen menembakkan ke arah John dan Katia yang berjarak bermil-mil jauhnya. Dan itu pun menyerempet tangan Katia. Setelah di kamar hotel, tiba-tiba telepon berdering dan saat itu juga agen 47 tiba-tiba muncul dan menembak John hingga tewas tanpa perlawanan. Katia pun pukul hingga tak sadarkan diri. Katia dalam keadaan tidak sadarkan diri dan diikat di sebuah kursi. Dan di sini fakta yang sebenarnya agen tidak akan membunuh Katia, justru akan menyelamatkannya. Ternyata agen dan Katia sejak kecil berteman baik. Katia dipaksa agen 47 untuk melepaskan ikatannya sendiri. Dalam keadaan terdesak, Katia fokus dan dapat meloloskan diri. Setelah itu mereka dikepung dan ternyata John Smith masih hidup. Setelah berhasil lolos, agen 47 mengatakan bahwa John Smith adalah hasil percobaan sindikat internasional. Tubuhnya dilapisi oleh titanium cair yang dimana kulitnya membuatnya kebal saat ditembak. Mereka pun pergi ke Singapura. Di sisi lain, Antoine mendesak agar John secepatnya menangkap Katia. Setelah setibanya di sana, Katia pun akhirnya bertemu ayahnya. Dari sekian tahun tidak bertemu. Katia pun menanyakan kepada ayahnya, "Kenapa engkau meninggalkanku sejak kecil?" Ayahnya pun mengungkapkannya, kenapa dirinya meninggalkan Katia. Itu cuma ingin melindungi Katia agar tetap hidup. Tak lama kemudian anak buah Antoine menemukan dirinya. Untungnya mereka dapat meloloskan diri dengan sebuah mobil mewah berwarna merah. Di situ terjadi kejar-kejaran, tetapi anak buah Antoine menembakkan seutas kawat pada mobil yang mereka naiki. Lalu agen 47 turun dari mobil dan menembaki mereka semua. Saat akan kabur, ayah Katia tertembak dan agen 47 terpaksa meninggalkan dirinya dan dibawa ke markas Antoine. Saat di sana diinterogasi untuk buka suara tentang pembuatan seorang agen, tetapi dengan prinsipnya dia pun tetap tutup mulut. Hingga terdengar suara telepon, sang agen ingin melakukan pertukaran sang ilmuwan dan Katia. Sang agen mengatakan, rahasia pembuatan agen tersimpan di dalam sebuah darah Katia. Ia pun menabrakkan helinya ke dalam gedung. Saat Antoine diamankan, ternyata agen sudah duluan berada di sana. Di situ terjadi pertempuran antara John Smith dan agen 47 dengan tubuh yang kebal yang membuat agen 47 kewalahan. Tetapi bukan agen 47 namanya jika tidak bisa mengalahkannya. Antoine sendiri kabur menggunakan heli miliknya dan membawa sang ilmuwan. Di sisi lain, agen dan Katia menuju atap gedung. Saat tiba di atas, mereka menghabisi anak buah Antoine, tetapi sang ilmuwan dibawa kabur olehnya. Dan ternyata sang ilmuwan menekan bom yang disimpan di inhaler miliknya. Antoine pun tewas bersama ilmuwan. Sang agen pun mengkonfirmasi kepada atasannya bahwa Antoine sudah tewas. Ternyata sang atasan mengirimkan agen lainnya untuk membunuh Katia. Dan agen lain itu tidak lain adalah agen 48 yang merupakan kliningan agen 47. Tamat ending yang sangat mengagumkan. Kekawanan, hubungan Kalimantan Selatan, terutama Bubuhan Kandangan, Barabai, Rantau, dan sekitarnya. Mohon dukung channel Ulun ini agar lebih berkembang lagi. Nah, dukunglah Bubuhan Kalimantan. Nah, dukung channel Ulun dengan cara subscribe, like, and share. Itu aja, itu gratis lah, kada bebayar.